Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah. Seseorang tidak boleh membayarkan fidyahnya kepada kerabat atau keluarga yang tanggung jawab nafkahnya berada di bawah dia. Misalkan saya sebagai seorang yang membayar fidyah karena saya sakit permanen dan saya tidak kuat puasa, maka saya berkewajiban membayar fidyah. Nah, fidyah yang saya bayarkan itu tidak boleh saya berikan kepada anak kandung saya atau kepada cucu kandung saya, walaupun mereka ini sudah berkeluarga sendiri, atau kepada bapak ibu kandung saya, atau kepada kakek dan nenek kandung saya, baik kakek dari jalur bapak maupun kakek nenek dari jalur ibu. Juga saya sebagai seorang suami tidak boleh memberikan fidyah saya kepada istri saya, karena istri saya juga merupakan pihak yang nafkahnya berada di bawah tanggungan saya. Maka semua orang yang kita sebutkan tadi, satu lingkaran orang tadi itu adalah orang-orang yang nafkahnya berada di bawah tanggungan saya. Maka saya tidak boleh membayar fidyah kepada mereka. Kenapa demikian? Nah, ini teman-teman sekalian, secara prinsip awal, fidyah itu merupakan pembayaran yang dihitung sebagai denda atas ibadah yang tidak mampu kita lakukan secara baik. Ibadah asli yang dibebankan syariat kepada kita itu adalah puasa Ramadan atau menjalankan ibadah puasa Ramadan. Namun karena saya sakit dan tidak mampu berpuasa secara permanen, maka denda tidak bisa puasa tadi berupa fidyah, yaitu berupa memberikan makan kepada kaum fakir miskin. Gitu. Karena ini prinsipnya adalah denda, maka denda tidak boleh diberikan kepada siapapun yang tanggung jawab nafkahnya di bawah saya. Gitu. Utamanya tadi anak kandung, cucu kandung, orang tua kandung, ibu dan bapak kandung, kemudian kakek nenek dari bapak dan ibu kandung. Itu semuanya secara prinsip adalah mereka yang tanggung jawab nafkahnya berada di bawah kita. Juga sebagai seorang suami tidak boleh memberikan fidyah kepada istri. Nah, hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Al-Um, juga yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qudamah di dalam kitab beliau Al-Mughni, gitu. Nah, namun kalau itu kerabat yang selain yang tadi saya sebutkan, maka sudah boleh memberikan fidyah kepada mereka. Misalkan tadi saya membayar fidyah, saya berikan kepada saudara kandung saya, baik kakak maupun adik saya. Nah, kakak adik saya, terutama mereka yang sudah berkeluarga, itu bukan tanggung jawab saya nafkahnya. Jadi ketika saya membayar fidyah, saya berikan kepada mereka, itu sudah sangat boleh. Juga kepada keponakan saya, anak-anak dari saudara kandung saya, keponakan namanya. Itu juga boleh karena keponakan secara prinsip bukan tanggung jawab nafkahnya di bawah saya. Gitu. Paman saya, bibi saya, sepupu saya, itu walaupun kerabat, saya boleh membayar fidyah kepada mereka. Kenapa tadi? Karena mereka sudah tidak lagi berada pada lingkaran orang yang berada di bawah saya nafkah setiap harinya, gitu. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian selain mereka juga semua orang muslimin yang dalam tanda kategori mereka orang miskin, gitu. Jadi fidyah itu secara umum hanya boleh diberikan kepada orang miskin. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan orang-orang yang tidak mampu berpuasa, mereka berkewajiban membayarkan fidyah berupa it'amu miskin, memberi makan orang miskin, gitu. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, maka nanti banyak pertanyaan, gimana kalau memberikan fidyah itu kepada janda? Ya silahkan, asalkan janda itu adalah janda miskin. Kalau sekedar status janda maka tidak boleh. Maka yang kita ambil adalah kemiskinannya. Boleh nggak kita memberikan fidyah kepada anak-anak yatim? Tentu boleh, asalkan anak yatim yang miskin. Tapi kalau anak yatim yang kaya tidak boleh, gitu. Pokoknya semua yang kita jadikan rujukan pembayaran fidyah tadi, tujuannya adalah mereka yang masuk dalam kategori miskin. Kalau tidak miskin maka tidak boleh. Makanya termasuk juga tidak boleh seseorang membayarkan fidyahnya berupa santapan takjil buka bersama.
yang dimakan secara bersama-sama di masjid. Di situ random, ada orang miskin, ada orang kaya, ada orang mampu, ada orang tidak mampu. Maka pembayaran fidyah semacam itu tidak sah. Nah, kalaupun mau dibayarkan matang, maka tetap harus dipilih orang-orang yang masuk dalam kategori miskin. Tidak boleh semua orang gitu. Demikian teman-teman sekalian, semoga bisa difahami. Terima kasih.